anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dan belajar agama. Namun, kita ambil sikap berdoa dulu. Ya, kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu mengucapkan terima kasih atas kesehatan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru pada pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya. Anak-anak, kemarin Ibu sudah mengajarkan kepada kalian tentang perkalian bilangan cacah dengan bilangan 1 dan bilangan 0. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian bilangan cacah tetapi dengan cara bersusun pendek. Anak-anak mau tahu caranya? Nah, perhatikan soal yang akan Ibu tulis di papan tulis berikut ini. Anak-anak perhatikan sungguh-sungguh supaya anak-anak tidak sulit mengerjakannya. Ya. Anak-anak, bilangan 12 dikalikan dengan 4. Nah, perhatikan dulu. Bilangan 12 terdiri dari angka 1 sebagai puluhan dan angka 2 ya sebagai satuan, atau angka 1 yang menempati puluhan dan angka 2 yang menempati satuan. Nah, sekarang yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian satuannya terlebih dahulu. Dari bilangan 12 ini, satuannya kita kalikan dengan angka 4. Satuannya 2. Nah, 2 ini kita kalikan dengan 4. 2 kali 4. Ibu tulis di sini. 2 kali 4. 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 2 kali 4 kan artinya 2 kali bilangan 4. 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. 8. Angka 8 kita tulis di sini. Nah, kalau sudah bagian satuan, kita kalikan bagian puluhannya. Puluhannya ada berapa? Ada 1. 1 dikalikan dengan 4. 1 kali 4. Kita tulis di sini 1 kali 4. Nah, 1 kali 4 berarti ya tetap hanya 1 kali bilangan 4. Hasilnya tetap 4. Nah, 4 kita tulis di bawah lurus dengan angka 1. Nah, sekarang sudah diketahui hasilnya. 12 dikalikan 4 sama dengan 48. Mudah kan? Anak-anak akan mudah kalau kalian hafal perkalian ini. Jadi anak-anak harus hafal 2 kali 4 itu bagaimana caranya dan hasilnya berapa, harus ingat ya. 2 kali 4 berapa, 1 kali 4 berapa. Tidak ditulis tambah-tambah seperti ini lagi, tapi harus dihafalkan. 2 kali 4 sama dengan 8. 1 kali 4, 4. Nah, akan mempercepat kalian mengerjakan perkalian bersusun seperti ini ya. Sekarang soal berikutnya. 32 dikalikan 3. 32 terdiri dari 3 puluhan dan 2 satuan. Yang kita kalikan bagian satuan terlebih dahulu. Ya. 2 kali 3. Nah, siapa yang sudah hafal? 2 kali 3 berapa? 2 kali bilangan 3. Sudah ketemu? Ya, hasilnya ada 6 ya. Nah, angka 6 kita tuliskan di sini di bawah satuan. Kemudian bagian puluhan. Puluhannya 3. Ya, dikalikan dengan angka 3. 3 dikali 3.
3 kali bilangan 3. 3 kali bilangan 3. Ada berapa? Siapa yang sudah hafal? Ya, ada 9 ya. Nah, angka 9 kita tuliskan di sini. Sekarang sudah diketahui 32 dikali 3 sama dengan 96 ya. Satu contoh lagi soal. Nah, bilangan yang dikalikan adalah 14. 14 dikalikan dengan bilangan 2. Nah, anak-anak, sekarang kita coba mengalihkan langsung di sini, tidak usah ditulis di sana ya. 4 ya, bagian satuan terlebih dahulu yang dikerjakan. 4 kali 2. 4 kali 2 berapa? Siapa yang ingat? 4 kali bilangan 2 ada berapa? Ada 8. Nah, langsung ditulis di sini ya. Sekarang bagian puluhannya. 1 dikalikan 2 berapa? 1 dikalikan 2. Semua bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti 1 dikali 2 ya, tetap 2. Kita tulis di sini. Nah, sekarang sudah diketahui hasilnya. 14 dikalikan 2 sama dengan 28. Soal berikutnya. Nah, 23 dikalikan 2. 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. 2 kali 2 sama dengan berapa? Ada 4. Berarti 23 dikalikan 2 sama dengan 40. Nah, begitu. Anak-anak sudah jelas? Baiklah. Kalau sudah jelas, tugas anak-anak untuk matematika mengerjakan tematik 2B halaman 38 ya. Halaman 38. Nah, ini anak-anak nih. Anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai nomor 15 ya. Langsung di buku tematik. Nanti kalau sudah selesai, hasilnya difoto dan dikirim lewat Jabri Yuyun ya. Ini pelajaran matematika hari ini cukup. Kita lanjut kepada pelajaran agama. Nah, itu tentang Abraham. Anak-anak, sudah biasa kita mendengarkan nasihat ataupun perintah dari orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Tetapi kadang-kadang perintah ataupun nasihat itu tidak dipatuhi. Ya, ada kalanya kita tidak mematuhi perintah atau nasihat dari guru dan orang tua. Nah, tetapi ada juga anak yang taat. Ya, tidak semua anak tidak taat, tetapi ada juga yang taat. Anak yang tidak taat dan kemudian menyesal karena harus menanggung akibat dari ketidaktaatannya itu. Maka melalui Karol, ada anak yang bernama Karol, ibu akan menceritakan ya bagaimana Karol percaya ya dan taat apa yang diperintahkan oleh ayahnya ya. Nah, ceritanya seperti ini. Anak-anak lihat gambar pada papan tulis ini ya, ibu akan bacakan ceritanya. Karol yang percaya. Pak Fran adalah seorang supir truk. Ya, di sini ada sebuah truk di mana truknya itu banyak penumpangnya dan yang mengemudikan bernama Pak Fran. Pak Fran adalah seorang supir truk. Setiap hari ia membawa truknya dari desa ke kota, pulang dan pergi. Truk ini biasanya dipakai untuk memuat penumpang
dan juga hasil panenan untuk dijual ke kota. Nah, keadaan jalan dari desa ke kota itu sangat baik. Tetapi ketika turun hujan, jalan itu menjadi licin dan sangat membahayakan. Pada suatu hari, Pak Fran membawa penumpang dan hasil bumi ke kota. Hari hujan dan jalan menjadi licin. Di kiri dan kanan ada tebing. Selain tebing, ada juga jurang. Pak Fran mengingatkan kepada para penumpang supaya mereka duduk tenang dan tidak boleh ada yang melompat kalau truk itu akan miring dan tergelincir. Ya, itu pesan Pak Fran. Sekali lagi pesan Pak Fran kepada para penumpang adalah supaya mereka duduk tenang dan jangan ada yang melompat kalau truk itu akan miring dan tergelincir. Nah, benar anak-anak, ketika melewati jalan yang agak miring, roda belakang truknya tergelincir keluar jalan. Para penumpang panik dan takut. Mereka melompat keluar dari truk. Ada yang mengalami cedera dan ada yang merasa takut luar biasa. Mereka tidak percaya kepada Pak Fran, tetapi hanya ada satu anak yang duduk dengan tenang di dalam bak truk tersebut dan tidak mendapat cedera apapun. Ketika sudah sampai di tempat yang aman, para penumpang lain bertanya kepada anak kecil itu, "Nak, siapa namamu?" kata orang-orang tersebut. Lalu anak itu menjawab, "Ya, namaku Karol," jawab Karol. "Mengapa Karol tidak takut pada saat truk tergelincir tadi?" Kemudian Karol menjawab, "Sebab sopir itu adalah bapakku." Ya. Anak-anak, Karol sangat percaya kepada bapaknya. Ya, anak itu percaya kepada bapaknya. Ia tidak ragu-ragu. Ia tetap percaya bahwa kalau bapaknya yang mengemudikan truk itu, ia pasti aman dan selamat sampai tujuan. Tidak mungkin bapaknya akan mencelakakan dirinya. Nah, itu kepercayaan yang dimiliki oleh Karol. Karena ia percaya kepada bapaknya, maka ia selamat. Ia tidak cedera sedikit pun. Ya, anak-anak, hal ini juga dialami oleh Abraham. Ya, Ibu akan membacakan cerita tentang Abraham. Ya, judulnya Tuhan memanggil Abraham. Ya, cerita ini terdapat pada kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 7. Dahulu kala, jauh di sebelah timur ada kota Ur. Di pinggiran kota itu hiduplah seorang bapak yang bernama Terah bersama anaknya Abram. Jadi Abram itu anak Terah. Ya. Keluarga Terah sangat percaya kepada Tuhan. Keluarga mereka berbeda dengan keluarga yang lain. Keluarga yang lain banyak yang menyembah berhala. Nah, oleh karena itu, Terah pindah dari Ur ke Haran. Ya, Haran merupakan daerah yang subur. Anak-anak, kota Ur adalah kota asal Abram. Jadi Abram itu berasal dari kota Ur. Sedangkan Terah adalah nama bapaknya Abram. Ya. Nah, Abram mempunyai seorang istri namanya Sarai. Ya, Abram punya istri bernama siapa? Sarai. Mereka belum mempunyai anak karena Sarai mandul. Anak-anak tahu mandul apa? Mandul itu orang yang tidak bisa memiliki keturunan atau tidak bisa memiliki anak, itu namanya mandul. Nah, bahkan Abram waktu itu sudah berusia 75 tahun. Sedangkan Sarai
berusia 60 tahun. Jadi mereka sudah tua anak-anak ya, namun belum diberi keturunan atau belum mempunyai anak. Nah, Abram bekerja sebagai peternak yang menggembalakan kambing dan domba. Sebagai peternak, Abram harus berpindah-pindah tempat mencari padang rumput yang hijau untuk makanan kambing dan dombanya. Pada suatu hari, ketika sedang menggembalakan domba-dombanya dan kambingnya, Abraham mendengar suatu yang memanggil dirinya. Ya. Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan rumah bapamu, dari kampung halamanmu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Anak-anak, siapa yang memanggil nama Abram tadi? Nah, yang memanggil Abram tadi adalah suara Tuhan sendiri. Ya, kita lanjutkan. Aku akan menjadikan engkau bapak bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak, Abraham percaya suara itu adalah suara Tuhan. Ia percaya bahwa dengan mengikuti suara itu, ia akan mendapat kebahagiaan. Abram kemudian berpamitan kepada keluarganya untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Abram berangkat bersama Lot keponakannya. Jadi Lot itu nama keponakan Abraham. Ya. Setelah berbulan-bulan lamanya mengembara, sampailah mereka di tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di situ, Allah berkata kepada Abram, negeri inilah yang akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Nah, anak-anak, kota Kanaan adalah kota yang dijanjikan oleh Allah kepada Abram. Ya, jadi janji Allah kepada Abram itu ada 3. Ya, yang pertama adalah bahwa Abram akan menjadi bapak bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, memiliki negeri yang subur. Yang ketiga, selalu diberkati Allah. Jadi ada 3 janji Allah kepada Abraham. Ulangi lagi, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah menjadi bapak segala bangsa. Kemudian yang kedua, memiliki negeri atau tanah yang subur. Dan yang ketiga adalah selalu diberkati oleh Allah. Itu 3 janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Nah, anak-anak, Abraham berhenti dari pengembaraannya dan tinggal di suatu tempat yang bernama Sikem. Lalu bersyukurlah Abraham kepada Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur, Abraham mendirikan sebuah mezbah dari batu dan mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan Allah. Ya, anak-anak, mezbah. Anak-anak tahu mezbah? Mezbah itu tempat bakaran kurban. Jadi orang-orang zaman dahulu kalau mempersembahkan domba atau kambing itu diletakkan di suatu tempat yang bernama mezbah, tempat bakaran kurban. Nah, di tempat itulah kambing atau domba yang dikorbankan dibakar. Ya, jadi mezbah itu tempat bakaran kurban. Nah, sejak itu nama Abram berganti menjadi Abraham. Ya, yang berarti bapa segala bangsa. Jadi kalau ditanya apa arti nama Abraham? Nama arti Abraham adalah bapa segala bangsa. Ya. Dan istrinya yang bernama tadi Sarai berubah atau berganti nama Sarah. Ya, itu. Anak-anak, Ibu akan tanya sedikit ya dari cerita yang tadi Ibu sampaikan. Ya. Anak-anak tadi mendengarkan atau tidak? Yang pertama, dari manakah asal Abraham? Ayo, dari mana tadi Abraham berasal? Dari kota
Ur, ya. Abraham berasal dari kota Ur. Pertanyaan yang kedua, mengapa keluarga Terah pindah dari Ur ke Haran? Nah, apa alasannya mereka pindah? Alasannya adalah karena ya orang-orang di sana banyak yang menyembah berhala. Jadi karena orang-orang di sana banyak yang menyembah berhala, maka Abram pindah ke tanah Haran. Ya, itu alasannya mengapa Terah dan keluarganya pindah ke Haran. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Abraham mau meninggalkan kampung halamannya? Nah, karena apa? Seperti orang tua tadi menasihati anaknya. Anaknya ada yang taat dan ada yang tidak. Sama seperti Abraham. Mengapa Abraham mau meninggalkan kampung halamannya? Jawabannya, Abraham mau meninggalkan kampung halamannya karena ia sangat percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, itu jawabannya. Yang keempat, apa janji Allah kepada Abraham? Ayo, siapa yang ingat? Tadi ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama apa? Ya, menjadi bapa segala bangsa. Lalu yang kedua adalah memiliki tanah yang subur atau memiliki negeri yang subur. Yang ketiga, selalu diberkati Allah. Nah, itu 3 janji yang diterima Abraham. Apa janji Allah kepada Abraham? Ada 3, yaitu yang pertama, ulangi lagi, menjadi bapa segala bangsa. Yang kedua, memiliki negeri atau tanah yang subur. Yang ketiga, selalu diberkati Tuhan. Itu ya, anak-anak harus ingat. Nah, kemudian nomor 5. Pertanyaannya, apa arti Abraham? Siapa yang ingat apa arti Abraham? Abraham artinya bapa segala bangsa. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mengapa Allah sayang kepada Abraham? Nah, anak-anak, kalau anak-anak disayang orang tua karena apa? Karena anak-anak patuh akan nasihatnya, pasti disayang. Sama juga dengan Abraham. Mengapa Abraham disayang oleh Allah? Abraham disayang oleh Allah karena ia taat dan percaya kepada Tuhan. Ya, itu. Karena ia percaya Tuhan tidak akan mencelakakan Abraham. Pasti yang diperoleh adalah kebahagiaan. Ya. Nah, anak-anak, Abraham bersedia pindah dari kampung halamannya ke negeri yang jauh karena ia percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Ia mau mendapatkan hidup yang lebih baik. Janji Allah kepada Abraham adalah Abraham akan menjadi bapak bangsa yang besar, akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang, serta namanya menjadi terkenal. Abraham disayang Allah karena Abraham percaya dan taat pada perintah Allah. Ya. Nah, Allah pun memberikan berkat bagi setiap orang yang percaya dan taat pada perintahnya. Gitu ya. Abraham menjadi teladan kita untuk selalu percaya dan taat pada perintah Allah. Nah, ini anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga dengan cerita tadi anak-anak semakin taat dan patuh kepada nasihat orang tua, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan bergizi, sesering mungkin cuci tangan dan tetap berolahraga ya, supaya badan kita tetap sehat dan kuat ya. Nah, sampai di sini, salam AMDG ya. Dadah, terima kasih.